Seperti inilah cara pembuatan petak untuk padi apung dengan menggunakan bambu yang dirangkai satu persatu dan anyam. Dengan ukuran petak 2 x 4 meter inilah nantinya padi apung akan ditanam dan diletakkan di atas air menggunakan pelampung. Untuk membuat media padi apung ini sendiri tidaklah sulit, asalkan bahan yang digunakan tersedia dan mudah didapatkan. Namun dalam proses tersebut dibutuhkan kehati-hatian. Usai dirakit, media tanam padi apung ini pun langsung dibawa ke air untuk dipasang pelampung agar petak tersebut tidak tenggelam ketika dimasukkan tanah. Setelah pelampung dipasang di semua sisi petak, kemudian dimasukkan tanah hingga merata, sehingga lebih memudahkan saat menanam padi nantinya. Pasca proses tanah sudah diratakan dan diberi pupuk, kemudian bibit padi ini pun mulai ditanam di dalam petak tersebut. Ketua Gepoktan Panji Berseri Tenggarong Usturi mengatakan, pengembangan padi apung ini merupakan kerjasama antara kelompok informasi masyarakat Bersinar Desa Kumuara Engglam dengan melalui dorongan Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara untuk mengembangkan sejumlah potensi yang dimiliki desa tersebut. Tak hanya itu, Desa Muara Engglam, Kecamatan Muarawis, Kutai Kartanegara berpotensi sebagai lumbung padi maupun sentra beras. Pasalnya desa tersebut memiliki keunggulan yang lebih untuk mengembangkan padi apung. Padi terapung itu sendiri padi yang ditanam dengan media yang diapungkan di atas air. Jadi kita menggunakan media, banyak media, bisa paralon, bisa bambu. Yang penting medianya itu terapung di atas air dengan menggunakan sedikit media tanah. Sama saja, perawatan pembibitan sama saja. Cuman mungkin yang kendalanya waktu kita tanam atau kita panen. Karena kita posisinya berada di atas air. Jadi kita harus menggunakan baik itu perahu atau pelampung yang bisa kita gunakan untuk proses penanaman, pembuatan media nanti sampai ke perawatan yang sampai panen lah, seperti itu. Sementara itu, Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Doni mengaku sangat senang dengan adanya pengembangan padi apung tersebut yang berkolaborasi bersama Gepoktan Panji Sejahtera Tenggarong. Tak hanya itu, pihaknya berharap agar seluruh warga desa dapat mengembangkan padi apung tersebut. Pasalnya di sektor perikanan mulai berkurang. Sangat bagus sekali, kita tadi dapat pengalaman, pembelajaran kan, padi apung. Untuk warga-warga di sini yang tadinya hanya nelayan, nantinya bisa bertani dengan media apung. Meski tidak daratan. Ya, meski tidak ada daratan kan. Antusias warga bagus sekali. Banyak yang mau belajar. Kedepannya mau ngajak warga untuk bikin 4 atau 5 lah dulu kan, untuk padi apung itu. Harapan saya semoga pemerintah bisa membantu dari segi biaya pembuatannya, medianya, ya pelatihannya juga. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara Ahmad Rianto menyebutkan pihaknya akan terus mendorong dan mengangkat potensi kearifan lokal yang dimiliki Desa Muara Engglam melalui kelompok informasi masyarakat untuk mengembangkan padi apung. Tak hanya itu, melalui pengembangan Dinas Padi Apung ini juga diharapkan dapat menjadikan Desa Muara Engglam sebagai sentra pertanian padi apung serta percontohan bagi desa di Kutai Kartanegara. Nah, disinilah peran Kominfo benang merahnya. Kenapa melakukan aktivitas itu? Kominfo ini hanya memediasi saja, hal-hal teknis kita libatkan unsur-unsur yang memang berkompeten untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Seperti contoh, kita mengangkat potensi kearifan lokal, mencoba membudidayakan atau memasalkan pertanian padi apung. Desa Muara Engglam merupakan satu dari 7 desa di Kecamatan Muarawis, Kutai Kartanegara yang berada di sisi barat Danau Melintang dan wilayahnya tersebut sepanjang tahun digenangi oleh air. Jadi wajar saja Desa Muara Engglam sangat cocok dalam pengembangan padi apung. Dari Kutai Kartanegara, Fairuz Sabadi, iNews melaporkan.